Kau yang ditakuti oleh bangsa anak buah Dajjal. Karena selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, benar itu. Allah Akbar, subhanallah. Kalau seumpama gelombang besar atau bencana besar yang akan nanti terjadi di luar Pulau Jawa, pertanda apa yang sekiranya bakal itu terjadi, Mbak Arta? Apakah pertanda dari gaibnya? Apakah ada nanti sebuah cahaya atau pusaran gelap seperti yang kemarin dilihat oleh bangsa gaib yang kemarin berbicara dengan saya? Ya, pasti ada tandanya dari bangsa kami, Bu. Oh, isyarat gitu ya? Ya, karena ada seseorang pasti yang ditugaskan untuk Malaikat sebenarnya oleh malaikat, tarik semuanya, ikat kunci keluar, mudah-mudahan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Pandangan Sahabat Jagat. Terima kasih untuk saudara semua Pandangan Sahabat Jagat dimanapun Anda berada. Terima kasih yang selama ini sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami, sudah menonton video kami. Semoga setiap video yang kami unggah, sedulur pada sahabat jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya temani sama Mas Eki, dan insya Allah hari ini atau dalam video kali ini kita akan mencoba berdialog dengan sosok gaib. Mungkin ini salah satu yang ingin kami ketahui ya, terkait salah satu peristiwa yang akan terjadi pemilihan presiden di Indonesia khususnya, karena banyak sekali pertanyaan terkait siapa pengganti presiden saat ini, tapi dan juga banyak sekali sudah perbedaan itu membuat konflik antar sesama pendukung A dan pendukung B. Ini kalau bisa jangan seperti itu, karena boleh kita mempertahankan pilihan kita ya, tapi jangan sampai kita menjadi permusuhan gitu. Padahal itu tidak hal yang benar, bukan hal yang benar itu. Setelah membela pilihan kita, ya sewajarnya saja gitu. Dan ini konflik ini sering terjadi
sering setelah ini jadi permusuhan terus ya. Kali ini saya akan mencoba menghadirkan sosok gaib yang mungkin bisa memberikan penjelasan kepada kita semuanya terkait pemilihan pemimpin, terus sikap kita bagaimana menghadapi sebuah gelombang besar yang akan terjadi, sebuah penggantian pemimpin nomor 1 di Indonesia ini, harus bagaimana masyarakat Indonesia khususnya umat muslim terkait pemilihan ini. Nanti kita akan coba hadirkan sosok gaib ya, sosok jin yang sudah muslim yang bisa melihat kondisi masa lalu terkait pemilihan. Kan dari dulu sampai sekarang itu masih sering terjadi konflik. Nah, ini reaksi bangsa jin muslim terkait masyarakat Indonesia terkait konflik ini bagaimana, apakah jin muslim juga sedih atau malah senang? Nah, kita tidak tahu. Nanti kita coba hadirkan sosok gaib yang sudah muslim untuk menanggapi terkait pemilihan dan kondisi saat pemilihan. Ini nanti kita akan coba harus bagaimana setelah pemilihan biar tidak terjadi konflik, biar tidak terjadi saling benci. Nanti biar gaib yang mengetahui itu nanti kita hadirkan. Nah, untuk seluruh para musuh jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bahasa jin harus disaling lagi kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya ibrah atau gambaran atau wawasan saja agar kita bisa lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Mas Eki udah siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat dan sang yang nur cahaya dan nirwana, bantu saya. Semua orang yang ada di sini sedang masuk orang yang semua terbanyak, tidak ada efek sampai modernisasi ini selesai. Sang yang netral semuanya. Gerbang gaibnya terbuka dan izin sambil berjalan. Sementara sisanya sampai modernisasi ini selesai. Tidak izin fasik, pasukan Dajjal yang ingin mengadu domba, yang ingin memberikan informasi palsu, semuanya terpental. Jika masing-masing otomatis akan hancur menjadi debu, terkurung ke bumi lapis 10 hingga hari kiamat. Assalamualaikum malaikat dan jin guru kami sang yang bercahaya nirwana. Saya mohon yang diizinkan sosok gaib yang sudah musai yang tinggal sosok gaib yang ada di kayu yang diizinkan oleh sang yang bercahaya nirwana. Saya minta hadir untuk menjelaskan bagaimana sikap manusia selain konflik di Indonesia yang mengetahui itu dengan jin guru kami. Saya mohon hadir masuk dan untuk mediator. Allah Subhanahu hanya bisa Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya siapa ini yang diizinkan hadir? Saya dari bangsa jin. Dari bangsa jin. Sudah muslim? Sudah. Siapa yang memuslimkan? Beliau sang yang cahaya nirwana. Oh, alhamdulillah. Kalau sudah disempurnakan oleh beliau. Kalau boleh tahu, Anda ini bisa diceritakan kok sampai bisa bertemu dengan beliau dan disempurnakan? Ceritanya gimana dulu? Karena beliaulah yang menentukan saya dan kerajaan saya. Semua bangsa kami sudah
sudah bersatu dan akan membantu di belakang perjuangan beliau. Subhanallah. Alhamdulillah. Sampai nanti waktunya. Iya. Kalau awal asal cerita Anda ditundukkan oleh beliau itu, Anda kerajaannya di mana? Kerajaan Gayo dulu. Saya masih di Pulau Jawa. Oh, masih di Pulau Jawa. Ya. Oh, Anda apa sosoknya seperti burung? Ya. Oh, burung. Kalau di Jawa dikenal dengan sosok burung apa ya? Saya bisa disebut juga burung seperti Raja Wali. Besar sayapnya. Raja Wali ya? Ya. Iya, pernah dengar saya ada burung besar di daerah Tanah Jawa, tapi tidak tahu tempatnya di mana, terus hilang. Apa pernah menampakkan ke manusia pada waktu itu? Tidak berani saya. Tidak berani? Kalau belum waktunya. Oh. Saya masih disuruh tugas di alam gaib. Oh, masih tugas di alam lain? Ya. Di alam jin maksudnya? Bukan? Bukan, masih ada alam lain. Oh, maksudnya ada alam manusia, alam jin, alam... Ya, saya berada di paling bawah bumi ini. Oh, bumi, lapis bumi, alam bumi, bawah bumi. Oh, ada alam di bawah bumi itu ada. Ya, bumi itu memiliki 7. Memiliki 7? Ya, sampai ke bawah. Sampai ke bawah ada lagi berarti. Lah kalau kehidupan di alam bumi itu bagaimana? Sama. Kan di bawah tanah berat. Emang bisa ini? Itu adalah kuasa dari Yang Maha Kuasa. Iya sih. Seperti kita ada kehidupan. Nah, itu ada fase-fasenya. Baru mohon maaf sebelumnya Mbak, kami sering berdialog dengan jin yang dari kayangan, dari langit. Banyak dari kayangan. Sekarang baru kali ini Anda hadir itu asalnya Anda tadi di bumi. Ya, di bawah perut bumi. Oh, subhanallah. Kehidupan di bawah bumi ini sama seperti alam kayangan dan tidak sama. tidak sama. Berbeda. Bagaimana kalau boleh diceritakan kehidupan di alam bumi itu, Mbak? Ada macam-macam kehidupan dari awal terbentuknya masa, di mana masa itu berbeda. Ada zaman, masih zamannya Nabi Adam. Oh, jauh sekali ya. Ya, subhanallah. Kalau manusia meninggal itu ditaruh di bumi, dikubur gitu, Mbak? itu adalah jasadnya saja. Ataupun kendaraannya saja. Kendaraan yang alatnya saja gitu ya. Tapi ruh mereka apabila masih ditugaskan, maka akan naik di kayangan. Oh, jika memiliki tugas akan naik ke kayangan. Ataupun langit. Ataupun bumi. Allahu Akbar. Kalau boleh tahu siapa
siapa saja yang hidup di bawah bumi ini, Mbak? Tokoh-tokoh ulama. Banyak para wali-wali Allah seperti Sunan Kalijaga yang masih ditugaskan di bumi 7. Di bumi 7? Sunan Kalijaga? Masih awal-awal pembentukannya. Masa bumi ini. Aduh, subhanallah, kok saya jadi nggak terbayangkan oleh saya, Pak. Karena itu di luar logika manusia yang tidak bisa dicapai. Oh, iya. Subhanallah, ini menjadi sebuah luar biasa, cuman dipikir-pikir nggak nyambung, nggak terbayangkan sama sekali oleh saya. Allahu Akbar. Iya, kalau boleh tahu Mbah siapa ini, saya berbicara dengan Mbah siapa? Saya Ki Wilayah Arta. Ki Wilayah Arta. Ya. Oh, Mbah Arta, terima kasih atas kehadiran panjenengan. Mohon maaf kalau saya mengganggu tugas Anda. Jadi sedikit jauh pembicaraan ini. Mbah Arta, saya panggil Mbah Arta aja ya. Karena baru kali ini ada sosok gaib yang berasal dari bumi lapis 7. Biasanya dari Kelangi dan Kayangan. Jadi saya penasaran menanyakan ada kehidupan di bumi, ternyata ada. Dan Mbah Arta bisa menjelaskan walaupun sedikit ya. Cuman ini Mbah Arta, sebentar lagi penduduk manusia ini di atas bumi, Mbah, saat ini akan menghadapi gelombang besar, yaitu salah satu pergantian pemimpin orang nomor 1 di Indonesia khususnya. Gejolak-gejolak, gesekan-gesekan itu sudah terjadi di awal-awal saat ini. Banyak permusuhan, kebencian antara satu dengan yang lain. Apa Mbak Arta bisa memberikan penjelasan tentang ini? Itu adalah fase di mana akan ada nantinya sesosok pemimpin. Iya. Dan nantinya pemimpin itu tidaklah mudah, karena akan dihantam semua bala bencana. Astagfirullahaladzim. Pemimpin yang nanti akan meneruskan ini setelah ini. Bangsa kami pun tidak bisa melihat sesosok manusia itu. Tidak terlihat. Iya. Kalau terjadi sebuah bala bencana setelah pergantian pemimpin ini, berarti ada sebab musababnya, Mbak? Betul sekali. Apa itu karena ulah manusia itu sendiri atau bagaimana? Ya, karena kemaksiatan sudah merajalela. Di mana-mana sudah banyak orang melakukan tindakan yang dilarang oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di Al-Quran. Sudah tercantum semua. Berarti kemaksiatan semakin besar, akhirnya muncul bala bencana itu. Ini baru awal, nanti di setiap tahunnya akan lebih besar bencana. Astagfirullahaladzim. Ini kemarin kita mencoba mediumisasi, berdialog dengan gaib yang mengetahui tentang pusaran hitam itu, raja kegelapan. Ini menguasai pikiran manusia. Allah ada hubungannya dengan ini berarti. Iya Mbak Arta. Tapi
manusia yang melakukan maksiat, hanya segelintir orang, tidak semua melakukan maksiat, tapi semuanya kena imbasnya nanti, Mbak Arta. Ya, betul sekali. Termasuk orang yang bertakwa, orang yang beriman tetap akan kena imbasnya. Tapi lebih besarnya akan imbas kepada orang-orang yang tidak melakukan sunnah-sunnahnya Kanjeng Rasul dan ajaran Islam. Oh iya, subhanallah. Itu akan terampas dengan sendirinya oleh alam. Oleh alam. Ya. Iya. Allah, jadi merinding semua ini. Kadang saya berpikir teman-teman, saudara, keluarga terpikir dalam benak hati seperti itu. Ya, termasuk saya pun pribadi. Ya. Takutnya saya masih banyak melakukan kesalahan, kemaksiatan yang tidak saya pikirkan. Saat menghadapi sebuah bencana dan fase ini, Mbak Arta, bagaimana sikap manusia muslim yang sejatinya muslim untuk menyikapi dan menghadapi itu semua? Saling mendoakan sesama saudara, semuslim dan muslimah. Iya. Karena hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Allahu Akbar. Iya. Tapi Mbak Harta, kalau apakah efek bencana yang terjadi itu akan berefek pada kehidupan di bawah bumi nanti? Ya, itu udah pasti berefek kepada bangsa kami juga. Apa kira-kira efeknya yang terjadi di bumi di lapisan 7 itu? Kalau di dunia nyata ini, di dunia manusia ini terjadi sebuah huru-hara atau bencana atau kemaksiatan, Bila terjadi bencana, kami pun merasakannya. Bila terjadi gempa atau goncangan, kami pun juga merasakan goncangan itu. iya. Apa itu bisa dibilang azab, Mbak Arta? Situ bisa dibilang azab, ya. Namun itu sudah ketentuan yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Mungkin azab bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan, Ya, tapi bisa jadi ujian bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Allah Akbar, ya. Kalau Mbak Arta, apa Mbak Arta mengetahui kira-kira bencana akan dimulai dari mana kira-kira? Apakah di Pulau Jawa, Mbak Arta? tidak. Pulau Jawa pakunya itu sangat kuat. Oh, alhamdulillah. Nanti yang akan diserang bala bencana itu dari luar Pulau Jawa dulu. Iya. Baru nanti ke sananya, barulah Pulau Jawa yang akan terserang juga. Apa ini kejadian ini, azab atau bencana yang akan terjadi itu akan disusupi oleh bangsa iblis dan dajjal? Ya, sudah pasti itu. Ya, ini yang bahaya ya, Mbak Arta. Karena bangsa anak buah dajjal sudah merasuki otak manusia, dan dia merusak pikiran dan angan-angan dari manusia, dari nafsunya. Maksudnya bagaimana, Mbak Arta? Ya, dari nafsu manusia itu ingin melakukan perbuatan kemaksiatan yang akan merusak atau mempercepat bala bencana itu turun di muka bumi ini. Walaupun bencana itu sudah pasti akan turun, Tapi bisa mempercepat. ya.
pasukan Dajjal masuk ke dalam pikiran dan otak manusia, apa sudah sampai sedekat itu pasukan Dajjal saat ini, Mbak Arta? Sudah. Kadang manusia juga sudah tidak kelihatan apakah itu manusia ataupun persifatan dari anak buah Dajjal. Astagfirullahaladzim. Manusia tidak kelihatan apakah itu manusia atau Dajjal. Sifat-sifat manusia itu yang tidak ada di manusia itu sendiri. Iya. Seperti ulas kasih sayangnya, maupun berempati kepada sesama manusia-manusia yang lain. Iya. Astagfirullahaladzim. Pantesan guru kita itu memberikan pelajaran banyak sekali terkait kasih sayang kepada orang lain ya. Berarti manusia saat ini banyak yang melupakan semua tentang. Iya betul, karena pemimpin kita Kanjeng Rasul itu sudah mencontohkan banyak sekali sifat-sifat. Astagfirullahaladzim. Tapi kadang kita mengerti, Mbak Arta, mengerti, memahami, tapi tidak melakukan dan tidak melaksanakan. Bisikannya itu jauh. Ya, karena anak buah Dajjal itu tidak akan berhenti membisikkan kita selama 24 jam itu pasti akan ada bisikan-bisikan itu. Astagfirullahaladzim. Iya. Sedangkan kita kalau dibisiki setiap waktu membisiki manusia ya ini manusia banyak yang tergoda, tidak ada celah dalam manusia. Tapi kalau seumpama manusia itu selalu berzikir, mengingat Allah dalam hati, itu yang ditakuti oleh bangsa anak buah Dajjal. Karena selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya benar itu. Allah Akbar, subhanallah. Kalau seumpama gelombang besar atau bencana besar yang akan nanti terjadi di luar Pulau Jawa, pertanda apa yang sekiranya bakal itu terjadi, Mbak Arta? Apakah pertanda dari gaibnya? Apakah ada nanti sebuah cahaya atau pusaran gelap seperti yang kemarin dilihat oleh bangsa gaib yang kemarin berbicara dengan saya? Ya pasti ada tandanya dari bangsa kami, Bu. Oh, isyarat gitu ya? Ya, karena ada seseorang pasti yang ditugaskan untuk memberitahu pada bangsa kami. Iya. Agar seumpama bencana itu tidak terlalu besar, ataupun biar bencana itu hanya datang kepada orang yang melakukan maksiat, setidaknya sedikit kepada orang yang bertakwa dan orang yang beriman. Apakah itu bisa ditangani dari sejak awal, Mbak Arta? Hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dia akan selamat. Amin amin ya Rabbal alamin. Dan selalu bertobat kepada Yang Maha Kuasa. Subhanallah. Ya. Guru kami mengajarkan agar kami ada amaliyah tobat, mungkin itu ya. Ya, karena Allah sangat mencintai manusia yang sering bertobat. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya. Apabila ingin menjadi kekasih Allah, maka seringlah meminta atau memohon ampunan dari kesalahan-kesalahan kita. Iya. Allahu Akbar. Subhanallah, Mbak Arta, sebenarnya saya takut
sedikit merinding, takut apa yang Anda sampaikan kepada saya. Yang jelasnya nanti Iya. akan lebih banyak orang-orang yang dari luaran Dari luar. agama Islam Iya. yang akan terkena bala bencana itu, Astagfirullahaladzim. yang sering melakukan kemaksiatan. Wah, iya. Kalau itu mungkin sudah takdir Allah ya, Mbak. Kalau sudah takdir Allah berarti itu yang terbaik. Tapi semoga kita semuanya selalu bisa menjaga kualitas ibadah kita, dan semoga kita termasuk manusia yang bertakwa dan beriman. Amin amin ya Rabbal Alamin. Iya Mbak Arta, saya sedikit takut, dan jika Mbak Arta menyampaikan itu semua, takut kepada dalam diri saya dan takut kepada banyak orang yang mendengarkan ini disampaikan kepada orang banyak. Tapi ini perlu disampaikan ya Mbak Arta. Ya, Tidak apa-apa ya, nanti biar didengarkan oleh banyak orang luar di sana ya Mbak. ya, mau mereka mengikuti atau tidak, itu bukan urusan kita. Iya benar. Iya. Itu adalah urusan yang Maha Kuasa. Iya. Setidaknya kami dan saya dan Mbak Arta ini bisa memberikan sebuah wawasan dan ini ya Mbak Arta, agar banyak manusia yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Iya. Selain Sunan Kalijaga yang hidup di bumi ketujuh, ada siapa lagi Mbak Arta? Sebetulnya ada raja-raja dari Nusantara, tapi saya tidak berani menyebutkannya. Oh subhanallah. Aku baru tahu bahwasanya ada kehidupan di bumi lapis 7, dan ada salah satu tokoh wali Sunan Kalijaga yang ditugaskan di bumi lapis 7. Allahu Akbar, subhanallah. Kalau tugas-tugas seorang wali di bumi lapisan-lapisan itu, tugasnya itu seperti apa Mbak Arta? Melakukan apa, kegiatan apa di sana? Apa mereka juga beribadah sholat juga? Ya, saya tidak berani membocorkannya. Oh, Karena itu tugas rahasia oh mohon maaf sebelumnya dan Mbak. tidak boleh diketahui oleh orang. Iya, mohon maaf sekali lagi Mbak atas pertanyaan saya, karena mungkin saya manusia hidup di sini banyak yang ingin ketahui dan banyak penasarannya. Mohon maaf sekali lagi Mbak Arta. Kalau tugas rahasia memang tidak boleh ya, iya benar. Iya, iya Mbak Arta, mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan beribu-ribu maaf atas ketidaksopanan saya, atas ketidaktahuan saya, atas apa yang saya pertanyakan Mbak Arta. Mohon dimaafkan. Iya, mohon dimaafkan dan dimaklumkan Mbak Arta. Allahu Akbar. Iya. Mungkin itu saja ya Mbak Arta. Udah cukup ya Mbak Arta. Semua saya rasa ini sudah cukup dan sudah jelas pesan-pesan dari beliau terkait sikap yang harus bagaimana yang harus kita lakukan di jauh-jauh hari agar kita terselamatkan dari apa yang akan datang. Baik buruk itu sudah menjadi ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ada pesan lagi untuk umat manusia yang hidup di alam ini Mbak Arta? Sudah cukup. Sudah. Iya, terima kasih kalau begitu. Mungkin itu saja Mbak Arta, silakan Mbak Arta melanjutkan tugas. Ya, saya pamit. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tahu. Subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat sebuah pertanyaan besar ya, ada kehidupan di bumi lapis 7 dan adalah salah satu sosok wali, dan sebenarnya banyak kehidupan di bawah bumi lapis 7, para tokoh, tapi ini sangat dirahasiakan dan juga tugas-tugasnya juga tidak boleh diketahui oleh umat manusia. Mungkin hanya
satu atau dua manusia yang mengetahui tentang tugas-tugas para wali yang ada di bumi bawah lapisan-lapisan itu. Dan seperti juga gaib yang bercerita tentang kehidupan di kalangan, di langit. Ini membuat saya kalau dipikir secara logika bisa gila saya ini. Tapi ya wallahu alam ya, apa yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Dan juga sangat penting sekali pesan dari Mbak Harta tadi terkait kedepannya setelah penggantian pemimpin presiden. Setelah ini akan sekali banyak bencana, dan bencana itu karena ada sebab-sebabnya, yaitu kemaksiatan yang semakin kesini akan semakin merajalela. Jadi sekarang itu bisa menjadi pilihan, kalian akan menjadi orang manusia yang akan melakukan maksiat atau manusia yang akan bertakwa kepada Allah. Mungkin dari sini kalian bisa menentukan pilihan itu. Hanya kalian sendiri yang bisa menentukan dan menjalankan. Kami hanya bisa memberikan sebuah pembelajaran dan sebuah wasilah ataupun jalan agar kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat bimbingan guru kami. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk semuanya, khususnya untuk saya pribadi, agar bisa menjadi lebih baik dan bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Mungkin saya pribadi masih banyak kesalahan dan kelalaian, khilafan, dan itu tetap harus diperbaiki agar kita terhindar dari segala mara bahaya. Dan semoga bahaya atau musibah yang terjadi pada kita ini termasuk ujian ya, termasuk ujian, bukan sebagai azab. Mungkin itu saja, semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya, termasuk khusus saya pribadi. Akhirul kalam, billahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.